Selamat datang kembali di Penjelajahan Mendalam kita. Ini sesi khusus untuk Anda. Kali ini kita akan menyelami materi yang kaya wawasan nih dari Anda. Kutipan buku Entrepreneurial Marketing. Penulisnya Philip Kotler dan rekan-rekannya. Betul. Sebuah bacaan yang menurut saya relevan banget ya saat ini. Buku ini kayaknya menantang pandangan lama soal pemasaran gitu. Tepat sekali. Jadi misi kita hari ini menggali intisari pemikiran mereka. Intinya, gimana sih pemasaran modern itu harus melampaui sekedar profesionalisme yang mungkin agak kaku. Iya. Kita mau lihat gimana caranya mengawinkan semangat kewirausahaan. Nah, ini mencakup kreativitas, inovasi, entrepreneurship, dan kepemimpinan. Kita singkat aja CIL ya. Dengan fondasi yang kokoh. Fondasinya apa? Produktivitas, perbaikan atau improvement, profesionalisme sama manajemen atau PIPM. CIL dan PIPM, oke. Nah, kita akan lihat kenapa keseimbangan ini krusial banget di tengah pasar yang berubah cepat ini. Nanti kita singgung juga soal kolaborasi, dinamika pelanggan baru, gimana nguatin kapabilitas internal, sampai ke hubungan vital antara pemasaran, keuangan, dan teknologi. Siap ya kita bongkar bareng-bareng? Siap. Mari kita mulai dari gagasan sentralnya dulu ya. Jadi para penulis ini berargumen kalau pemasaran zaman sekarang tuh nggak bisa lagi cuma ngandelin proses sama efisiensi aja. Perlu ada ya kelincahan, keberanian ambil peluang. Nah ini dirangkum dalam konsep pemasaran wirausaha, entrepreneurial marketing. Dan mereka juga nawarin kerangka namanya Omni House Model buat ngelihat ini secara utuh gitu ya. Di jantungnya ada dua pilar tadi. CL yang mewakili sisi katakanlah dinamis dan inovatif, terus ada PIPM yang mewakili sisi disiplin dan terstruktur. Ini penting ya, jadi bukan soal ganti profesionalisme, tapi lebih ke melengkapi dengan jiwa wirausaha. Persis, justru itu intinya. Pemasaran profesional yang tradisional, kalau dia jalan sendiri, punya kelemahan, bisa jadi terlalu kaku, responsnya ke pasar lambat, bahkan bisa menciptakan apa yang disebut titik buta pemasaran atau marketing blind spots. Titik buta pemasaran, maksudnya gimana tuh? Iya, sumbernya bisa macam-macam. Misalnya, terlalu fokus ke proses internal aja. Atau kurang komunikasi antar fungsi penting. Contoh paling umum ya, pemasaran sering nggak nyambung sama keuangan. Atau teknologi jalan sendiri, nggak mikirin aspek kemanusiaannya. Ada juga risiko kejebak mentalitas karyawan yang kurang proaktif, pendekatannya jadi kurang manusiawi gitu. Wah, kontras banget ya sama pendekatan wirausaha yang digambarkan lebih lincah, fokusnya cari peluang, berani ambil resiko yang dihitung, terus pandangan bisnisnya lebih holistik. Tapi, nah ini, yang ditekankan banget di kutipan ini adalah perlunya keseimbangan dinamis antara CI, IL, dan PMM. Nggak bisa pilih salah satu. Startup misalnya, idenya banyak, CIL kuat, tapi seringkali butuh bangun sistem dan profesionalisme, PMM, biar bisa scale up, biar sustain. Oh iya, kayak contoh kasus Pretty Young Professionals itu ya, yang disebut gagal karena masalah internal, padahal konsepnya menarik. Nah, itu dia. Sebaliknya, perusahaan besar yang udah mapan, PM kuat, malah bisa jadi lamban karena kebanyakan birokrasi. Mereka justru butuh nyuntikin lagi semangat kewirausahaan CL biar tetap relevan, nggak kalah gesit. Jadi, ini soal harmoni, bukan pilihan salah satu. Oke. Masalah lain yang juga disorot tajam itu soal silo ya, tembok pemisah antar departemen. Ini kayaknya penyakit lama di banyak organisasi ya, terutama antara pemasaran dan keuangan. Betul banget. Tim pemasaran mungkin fokusnya ke brand awareness, engagement, metrik-metrik gitu kan. Sementara tim keuangan ya jelas nanyanya bottom line, ROI-nya mana. Terus ada juga jurang antara teknologi sama kemanusiaan. Kadang implementasi teknologi canggih, tapi lupa sama dampak atau sentuhan manusianya. Nah, contoh solutif yang diangkat itu dari Raja Raja Manar, CMO-nya Mastercard. Dia nggak nunggu tapi proaktif deketin CFO, bahkan sampai mengintegrasikan anggota tim keuangan ke dalam tim pemasaran. Oh wow, serius itu? Iya, tujuannya strategis banget. Biar mereka bisa bareng-bareng ngukur dampak finansial dari tiap aktivitas pemasaran. Dan yang gak kalah penting, ningkatin persepsi nilai pemasaran di mata pimpinan lain. Ini langkah nyata banget buat mecah silo. Emang kenapa sih menurut para penulis integrasi kayak gini tuh fundamental banget?
Ada 3 pilar penopang bisnis yang disebut. Relevansi, survivabilitas, sama keberlanjutan, sustainability. Di pasar yang ramainya minta ampun gini, integrasi antar fungsi itu bantu perusahaan tetap relevan, biar bisa ikut main gitu. Tanpa itu, ya susah bersaing. Masuk akal? Terus integrasi juga krusial buat survivabilitas jangka pendek. Ingat aja, angka kegagalan startup kan tinggi banget. Terus perputaran nama-nama besar di daftar Fortune 500 juga cepat. Nah, pada akhirnya integrasi ini jadi fondasi buat keberlanjutan jangka panjang. Udah nggak bisa jalan sendiri-sendiri lagi. Ini juga ngejelasin kenapa tren kolaborasi, bahkan sama pesaing, makin kelihatan ya sekarang. Sangat terkait, ada konsep menarik di sini namanya co-opetition, kombinasi dari cooperation, kerjasama, sama competition, persaingan. Contohnya jelas banget, beberapa raksasa otomotif global kayak BMW, Daimler, Ford, VW, mereka kan saingan ketat ya. Iya, banget. Tapi justru mereka kerjasama bangun jaringan pengisian daya mobil listrik di Eropa. Jadi, mereka kompetisi jual mobilnya, tapi kolaborasi bangun infrastruktur pasarnya. Contoh lain, hubungan Samsung sama Apple. Rival sengit di pasar ponsel, tapi di belakang layar, bisa jadi mereka saling bagi komponen atau teknologi tertentu. Apa sih yang bikin perusahaan-perusahaan ini mau kolaborasi, padahal mereka kompetitor? Kok bisa? Ada 5 kekuatan besar yang disebut sebagai 5D. Dinamika di bidang teknologi, politik hukum, ekonomi, sosial budaya, sama dinamika pasar itu sendiri. Perubahan di kelima area ini kan cepet banget, masif, saling terkait pula. Jadi makin susah buat satu perusahaan, segede apapun, buat nguasain semuanya sendirian. Kolaborasi jadi strategi cerdas buat navigasi kompleksitas ini dan tetap tumbuh. Oke, paham. Sekarang coba kita geser fokus ke pelanggan. Gambaran di kutipan ini nunjukin perubahan perilaku konsumen yang dramatis banget kayaknya. Mereka sekarang jauh lebih nyambung satu sama lain, terinformasi banget katanya lebih dari 80% riset online dulu sebelum beli, lebih kritis juga, dan posisi tawarnya jauh lebih tinggi dari dulu. Bener banget. Konsekuensinya, tantangan buat perusahaan juga berubah. Pelanggan modern jadi lebih susah dipuasin secara konsisten. Loyalitas mereka cenderung rendah, data yang dikutip itu cuma sekitar 18% konsumen global yang bener-bener setia sama satu merek. Cuma 18%? Kecil banget ya? Iya, bahkan buat dapetin rekomendasi positif dari mereka, advokasi juga lebih susah. Karena ada semacam risiko sosial gitu buat si pemberi rekomendasi kalau sarannya ternyata nggak bagus buat orang lain. Belum lagi muncul generasi baru kayak Gen Z ya. Dengan preferensi unik mereka. Ada istilah YOLO, FOMO, bahkan JOMO. Memahami nuansa ini jadi kunci banget kayaknya. Nah, pendekatan yang disaranin buat ngadepin pelanggan era baru ini bukan lagi sekedar jualan, tapi lebih jadi kayak pemandu atau guide. Caranya? Ya, misalnya, sediain platform yang bikin hidup mereka lebih gampang. Contohnya aplikasi mobile banking yang nggak cuma buat transaksi, tapi juga bantu kelola keuangan. Oh, jadi lebih dari sekedar produk ya? Betul. Libatkan mitra bisnis lain buat nawarin solusi yang komprehensif. Fokusnya ke solusi masalah pelanggan secara utuh, bukan cuma fitur produk. Kasih layanan purna jual yang peduli dan responsif. Dan ini penting nih, komunikasikan nggak cuma nilai fungsional produk, tapi juga values atau prinsip perusahaan yang bisa nyambung sama nilai-nilai pelanggan. Buku ini juga menarik nih. Bedain dua tipe perusahaan dalam respon pasar. Ada yang konservatif, ada yang progresif. Bisa dijelasin bedanya gimana? Oke, jadi perusahaan konservatif itu biasanya sifatnya market-driven. Artinya mereka cenderung reaktif, ngikutin apa maunya pasar, nyesuaiin diri sama tren yang ada, dan seringnya jalan sendiri, stand alone. Sebaliknya, perusahaan progresif itu digambarin sebagai market-driving. Mereka lebih proaktif, berani ngebentuk pasar, nyiptain tren baru, dan biasanya jadi bagian dari ekosistem digital yang lebih luas. Ini kayak spektrum gitu, dari konservatif ke progresif. Contohnya ada nggak? Ada contoh perusahaan progresif yang disebut berhasil ngebentuk pasar itu TikTok. Mereka kan merevolusi cara orang nonton dan bikin konten video pendek. Oh iya, bener banget. Oke, menarik. Sekarang kita balik lagi ke jantung Omnihouse model. Gimana caranya perusahaan secara praktis bisa bangun dan mengintegrasikan kedua kapabilitas vital ini? CIL sama PM. Ini kedengerannya kayak tantangan nyimbangin dua energi yang beda gitu ya?
Tepat sekali, ini inti tantangannya entrepreneurial marketing. Para penulis nekenin kalau kuncinya bukan milih salah satu, tapi bangun lingkungan dan budaya kerja yang dukung kedua sisi ini buat tumbuh bareng secara harmonis. Perlu ya orkestrasi yang cerdas lah. Contoh Spotify yang diangkat itu relevan banget ya berarti. Biar tetap lincah aspek CIL, meskipun skala perusahaannya makin gede, butuh PM, mereka pakai struktur organisasi yang unik. Ada squads, tribes, chapters, sama guilds. Katanya sih dirancang khusus buat dorong kolaborasi lintas fungsi, jaga semangat inovasi, sama melihara budaya kewirausahaan. Betul. Dan buat tiap elemen kapabilitas, baik di CIL maupun PPM, diidentifikasi karakteristik kunci yang perlu dikembangin. Misalnya nih, rasa ingin tahu atau curiosity yang gede itu jadi fondasi penting buat kreativitas. Terus, kemampuan jeli lihat peluang dan berani ambil risiko terukur, itu ciri kewirausahaan. Terus kalau yang PEPM? Nah, kalau PPM, misalnya profesionalisme, itu intinya disiplin tinggi dan etika kerja yang kuat. Sementara manajemen yang baik, itu kuncinya di perencanaan matang, pengorganisasian sumber daya, sama kontrol yang efektif. Semuanya perlu diasah terus. Dan lingkungan kerja itu megang peranan krusial ya buat numbuhin ini semua. Antar tim biar ide bisa ngalir bebas. Buat ngembangin kepemimpinan, perlu kasih tantangan yang bikin orang tumbuh dan ukur kemajuannya secara transparan. Buat jaga produktivitas biar optimal banget, hindari tekanan kerja berlebih yang bisa bikin burnout. Nah, ini nih tantangan paling gede. Seringnya nyiimbangin dorongan kreativitas sama tuntutan produktivitas, ya nggak sih? Iya banget. Jangan sampai perusahaan terlalu fokus ke aset fisik, tangible, terus ngabahin nilai ide. Perlu ada mekanisme apresiasi sama dukungan biar ide-ide brilian nggak cuma berhenti di presentasi, tapi bisa jadi kenyataan. Oke, lalu gimana semua konsep CSIL dan PSPM yang seimbang ini diterjemahin jadi strategi dan taktik pemasaran yang konkret di lapangan? Kutipan ini kan ngusulin beberapa pergeseran paradigma dari pendekatan pemasaran tradisional ya? Ya, ini bagian yang aplikatif banget. Kerangka pemasaran klasik kayak STP sama bauran pemasaran marketing mix diajak buat berevolusi. Coba kita lihat STP dulu ya. Di sini ada pergeseran menarik nih. Segmentasi tradisional, yang biasanya basisnya demografi, psikografi, gitu-gitu, diusulin geser jadi komunitisasi. Dasarnya PVI, purpose, tujuan, values, nilai, sama identity, identitas yang sama. Jadi ngelompokin orang berdasarkan kesamaan visi dan nilai, bukan sekedar data statistik. Bener gitu. Betul. Terus, targeting geser jadi konfirmasi. Fokusnya buat mastiin relevansi merek sama komunitas itu dan manfaatin jangkauan jaringan di dalam komunitasnya. Terakhir, positioning jadi klarifikasi. Tujuannya penting banget. Hindari janji muluk atau overpromise. Bangun ekspektasi yang realistis dan otentik. Pergeseran ke komunitisasi ini kayaknya penting banget ya. Soalnya loyalitas zaman sekarang kan makin banyak dibangun di atas kesamaan nilai dan rasa memiliki, bukan cuma karakteristik demografis aja. Tepat. Nah, pemikiran yang sama juga berlaku buat bauran pemasaran itu sendiri. Ada pergeseran dari 4P klasik, kan ya? Iya, gimana tuh? Jadi, diferensiasi produk atau layanan digeser jadi kodifikasi. Maksudnya, keunikan yang ditawarin itu harus benar-benar berakar dari DNA asli perusahaan, bukan cuma polesan luar atau gimmick sesaat. Terus, bauran pemasaran 4P tradisional, produk, price, place, promotion, diusulin buat berkembang jadi bauran pemasaran gelombang baru. Apa aja tuh isinya? Isinya co-creation, menciptakan bilai bareng pelanggan. Currency, harga yang lebih dinamis, cermini nilai yang diterima, bukan cuma biaya produksi. Communal activation, fokus ke pengaktifan komunitas, bisa online atau offline, bukan cuma tempat distribusi fisik. Sama conversation, bangun dialog dua arah yang berkelanjutan, bukan sekedar promosi satu arah. Wah, jadi benar-benar bukan lagi sekedar nge-push produk ya, tapi lebih ke dialog, kolaborasi, bangun relasi. Pergeseran ini juga kelihatan di elemen nilai, value. Dari sekedar bangun merek brand, jadi bangun karakter yang lebih dalam dan otentik. Dari cuma kasih layanan servis, jadi nunjukin kepedulian yang tulus. Terus dari fokus ke proses internal, jadi ngutamain kolaborasi sama banyak pihak. Dan semua ini dipandu sama kerangka PDB Triangle, positioning, differentiation, sama brand, atau karakter dalam konteks baru ini.
Contoh DBS Bank yang berhasil nerapin ini di pasar Asia nunjukin kalau pendekatan ini emang bisa dieksekusi. Yang juga penting banget dan sering jadi missing link nih, adalah penekanan biar pemasar ngerti hubungan erat antara strategi pemasaran sama kinerja finansial perusahaan. Pemasar perlu bisa ngomong bahasa keuangan buat nunjukin kontribusi mereka. Nah, ini krusial. Dijelasin siklus sederhana antara neraca atau balance sheet sama laporan laba rugi atau income statement. Investasi awal modal atau utang dipakai bangun aset, termasuk aset pemasaran kayak merek. Aset ini hasilin penjualan, penjualan hasilin laba, laba bisa dibagi jadi dividen atau ditahan buat perkuat modal. Dan siklus ini muter terus. Jadi pemasar nggak harus jadi akuntan, tapi paling nggak perlu paham beberapa indikator finansial kunci buat ngukur dampak kerja mereka, gitu ya? Tepat sekali. Nggak perlu sampai bisa ngitung rumusnya detail, tapi paham maknanya. Misalnya ROS, Return on Sales, buat lihat efisiensi operasional seberapa gede laba dihasilin dari tiap penjualan. Terus asset turnover, buat lihat seberapa efektif aset perusahaan, termasuk aset tak berwujud kayak merek yang dibangun lewat pemasaran, dipakai buat hasilin pendapatan. Kombinasi keduanya bisa ngarah ke ROA, Return on Assets. Dan tentu aja ROE, Return on Equity sebagai ukuran profitabilitas akhir buat pemegang saham. Jadi bisa lebih setara ya diskusinya sama tim keuangan? Betul, dan bisa nunjukin nilai strategis departemen pemasaran. Investor pun kan nggak cuma lihat laporan historis ini, tapi juga potensi nilai pasar, market value di masa depan, yang juga dipengaruhi kekuatan merek dan pemasaran. Oke, pembahasan kita sampai ke peran teknologi nih, yang tentu aja dominan banget sekarang. Sudut pandang di kutipan ini agak unik ya, teknologi harus high-tech tapi juga higher touch. Maksudnya, secanggih apapun teknologinya, sentuhan kemanusiaan nggak boleh hilang, malah harus diperkuat. Gimana tuh? Penting banget ini. Teknologi dilihat bukan sebagai tujuan akhir, tapi sebagai alat atau enable buat melayani kebutuhan manusia, entah itu karyawan, pelanggan, atau masyarakat luas. Kemanusiaan harus tetap jadi pusatnya. Contohnya kontras dan menarik ya. Di satu sisi ada Google Duplex, AI yang bisa nelpon buat pesan ini itu pakai suara mirip manusia. Canggih banget kan, niru interaksi manusia. Tapi di sisi lain, ada contoh kayak Amazon. Meskipun efisien banget karena teknologi canggih, tapi sempat kena kritik soal isu kesejahteraan pekerja sama dampak lingkungan. Nah, itu pengingat bahwa efisiensi teknologi tanpa diimbangin pertimbangan kemanusiaan, lack of humanity, bisa bahaya. Sebagai kontras positif, diangkat contoh Cassava Bags Australia, bisnis yang inovasinya justru fokus ke material ramah lingkungan. Nunjukin gimana bisnis bisa jadi kekuatan buat kebaikan. Terus, gimana teknologi bisa dimanfaatin secara positif menurut buku ini? Untuk siapa aja? Para penulis maparin gimana teknologi bisa positif buat berbagai pemangku kepentingan. Pertama, buat karyawan, people. Bisa lewat software kompensasi yang lebih adil, platform kolaborasi digital biar kerja tim gampang, analitik data buat pahami kebutuhan karyawan, bahkan pakai AR/VR buat pelatihan imersif kayak di CA Healthcare atau 3D printing buat efisiensi kerja kayak di ABB Robotics. Oke, itu buat internal. Kalau buat eksternal, buat pelanggan gimana? Pakai chatbots buat layanan pelanggan instan kayak di Mastercard atau Sephora, teknologi pengenalan wajah buat keamanan transaksi kayak Apple Pay, sampai berbagai platform self-service yang kasih kemudahan kontrol buat pelanggan. Satu lagi, buat masyarakat dan lingkungan, society. Ini juga area krusial. Contohnya pakai material yang lebih ramah lingkungan dalam produk kayak 7 Generation, atau terapan proses manufaktur hijau program refill Unilever misalnya. Sampai integrasi program CSR yang sejalan sama bisnis inti dan berdayain komunitas kayak dukungan Shell buat wirausaha muda. Ada juga siklus CPS yang dikenalin. Bisa dijelasin singkat nggak? Bisa. CPS itu singkatan dari kompetensi, profitabilitas, sama sustainability atau keberlanjutan. Logikanya jadi siklus gini. Perusahaan yang terus ngembangin kompetensi yang relevan sama pasar bakal bisa dorong profitabilitas. Nah, profitabilitas yang dikelola bijak, dengan perhatiin kepentingan semua stakeholder, bukan cuma pemegang saham, bakal dukung keberlanjutan perusahaan jangka panjang. Terus? Nah, keberlanjutan inilah yang kasih sumber daya dan stabilitas buat perusahaan buat terus investasi ngembangin kompetensi baru, biar tetap relevan hadapi perubahan masa depan. Ini siklus pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.
Evolusi perusahaan kayak Walmart selama puluhan tahun yang terus adaptasi dan bangun kapabilitas baru bisa dilihat sebagai contoh nyata siklus CPS ini. Oke. Setelah kita dalami berbagai aspek dari kutipan entrepreneurial marketing ini, rasanya intisari utamanya makin jelas ya. Buat saya sih, ini bukan sekedar kumpulan teknik pemasaran baru, tapi sebuah pergeseran cara pandang yang fundamental. Pemasaran wirausaha itu tentang pendekatan yang holistik, terintegrasi, dan yang penting banget, pusatnya manusia. Saya setuju banget. Esensinya itu nemuin keseimbangan dinamis tadi, antara kreativitas liar, CEL, sama eksekusi yang rapi, PEPM. Antara kepemimpinan yang inspirasi, CEL, sama manajemen yang terstruktur, PEPM. Ini tentang manfaatin kecanggihan teknologi, high-tech, buat nguatin, bukan gantiin hubungan antar manusia, higher touch. Dan yaitu, ngikat semua upaya pemasaran ke hasil bisnis yang nyata, yang nggak cuma untung, tapi juga berkelanjutan. Pendekatan ini rasanya krusial banget ya. Bukan cuma buat bertahan, tapi buat berkembang ngadepin ketidakpastian dan apa yang disebut di kutipan ini, kurva berikutnya, the next curve menuju dekade mendatang. Tepat sekali, pesan kuatnya adalah, di masa depan yang penuh gejolak ini, kita nggak bisa lagi cuma ngandelin resep atau proses lama. Perlu berani adopsi pendekatan terintegrasi yang nempatin manusia, pelanggan, karyawan, masyarakat sebagai pusatnya. Menarik banget sebagai penutup metaforis soal keseimbangan CIL dan PIPM ini, appendix buku ini pakai simbol dari budaya Indonesia. Punokawan dianggap wakilin CIL kreatif bijak membumi, sama Pandawa wakilin PIPM kesatria, terstruktur, berprinsip. Wah, pakai Punokawan dan Pandawa, keren banget analoginya. Sangat Indonesia ya? Iya, seolah negasin perlunya harmoni antara kedua kekuatan ini buat capai sukses sejati. Dan sebagai pemikiran akhir nih buat Anda bawa pulang, kutipan ini kan penuh ide soal integrasi, kolaborasi lintas batas, pentingnya nanemin semangat wirausaha di tiap lini. Pertanyaan reflektifnya mungkin gini, langkah kecil tapi konkret apa ya yang bisa Anda coba lakuin minggu ini buat mulai dobrak satu aja silo di lingkungan Anda? Entah itu antar tim, antar fungsi, atau bahkan silo di pola pikir Anda sendiri. Menarik pertanyaannya. Atau gimana caranya Anda bisa nyontikin satu aja perspektif yang lebih wirausaha, mungkin lebih proaktif cari peluang, atau lebih berani coba hal baru dalam pekerjaan atau proyek Anda, ya terinspirasi dari diskusi kita hari inilah. Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan dan ya semoga bisa diwujudkan ya. Terima kasih banyak sudah menemani kami dalam penjelajahan mendalam materi Anda kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.